Alhamdulillah. Alhamdulillahil wahidil ahadis samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ahmaduhu subhanahu wa ta'ala wa ashkuruh wa usni alaihi wa nukabbiruh wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa nusalli wa nusallim Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man da'a bida'watik waqtada bisunnatik ila yaumil la raiba fi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Uhayyikum bi tahiyatul Islam, tahiyatul mubarakah, tahiyatul fil ahlil jannah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Pertama dan paling utama, mari senantiasa kita panjatkan puja serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Rabbi, Rabbukum, Rabbus samawati wal ard. Tuhanku, Tuhan kita semua dan Tuhannya alam semesta, yang senantiasa memberikan nikmat dan karunia kepada kita semua sehingga kita masih bisa beraktivitas, bekerja, beramal, beribadah di buminya Allah. Dan insya Allah dengan kerja, amal, dan ibadah ini menjadi bekal kita menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat serta salam kita aturkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, uswah dan teladan buat kita semua yang insya Allah telah membimbing kita semua kepada syiratal mustaqim. Dan insya Allah kita semua senantiasa diberikan kekuatan oleh Allah untuk menapaki jalan syiratal mustaqim sampai akhir hayat hidup kita. Amin, amin ya rabbal alamin. Apa kabar Bapak Ibu sekalian? Sehat? Sehat semua? Hari ini coba kita akan sedikit mengupas terkait dengan sifat sabar. Bagaimana keutamaan sabar, bagaimana kita mensikapi kehidupan ini dengan berbagai macam ujian, cobaan, dan musibah. Masihkah kita bisa bersifat sabar? Kenapa topik ini, agenda ini penting? Karena ternyata sabar itu perkara yang begitu berat di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai-sampai andai kata manusia bisa bersifat sabar, maka Allah akan mencintai kita. Jadi ini topik yang sering kita dengar, topik yang sering kita diskusikan, tapi mungkin kita sering lupa untuk menjalankannya. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, bicara masalah sabar, sejatinya kita sebagai manusia, sudah tabiat kita punya sifat yang namanya tergesa-gesa, terburu-buru, inginnya cepat-cepat gitu. Gitu nggak Bu, kira-kira Bu? Sifat manusia itu tabiatnya begitu, nggak perempuan, nggak laki, nggak anak-anak, nggak dewasa. Tabiatnya tuh kalau ngapa-ngapain pengennya cepet-cepet, tergesa-gesa. Sehingga kalau kita sebagai manusia memperturutkan sifat tergesa-gesa itu bisa menjadi kerugian buat kita. Bahkan bisa mencelakakan kita. Dengan sifat tadi itu yang terburu-buru dan tergesa itu bisa menjadikan manusia merugi bahkan celaka. Maka itu sebabnya Allah perintahkan kepada kita semua untuk bersikap sabar. Karena nantinya sabar ini akan membimbing kita sebagai manusia bagaimana menjalankan kehidupan kita. Dengan sabar ini Allah pun akan tolong kesulitan-kesulitan yang akan kita hadapi dengan sifat sabar. Bahkan kata para salafus soleh, kata Ibnu Darda, Abu Darda, beliau berkata, sesungguhnya tidak ada perkara yang paling penting setelah orang beriman kecuali setelahnya adalah apa? Kata Abu Darda, tidak ada perkara yang paling penting setelah orang itu beriman kepada Allah dan Rasulnya, maka yang berikutnya adalah apa? Sabar. Jadi perkara yang paling penting setelah kita beriman kepada Allah, kepada Rasulnya, berikutnya adalah sabar. Sabar untuk apa?
sabar untuk menjalankan konsekuensi keimanan kita, sabar untuk menjalankan perintah-perintah Allah, sabar untuk menjalankan perintah-perintah Rasulullah. Maka setelah orang beriman tidak ada perkara yang paling penting buat kita kecuali memiliki sifat sabar. Maka sabar ini menjadi perkara yang paling penting buat kita semua. Karena apa? Karena para nabi dan rasul ternyata ditimpakan banyak musibah, bencana, ujian, cobaan. Tujuannya cuma satu, agar para nabi dan rasul itu bersifat sabar. Dengan sabarnya itulah Allah akan muliakan mereka. Maka bayangkan kalau kita lihat para nabi dan rasul itu sepanjang usia mereka, ujian, cobaan, bencana, bahkan musibah besar datang kepada mereka. Tapi begitu mereka sabar mensikapi ujian-ujian itu, cobaan-cobaan itu, maka Allah muliakan para nabi dan rasul. Maka kalau kita sebagai manusia, sebagai pengikut Rasulullah, sebagai orang beriman, ingin dimuliakan oleh Allah, maka tidak boleh pernah lepas dalam kehidupan kita barang sedetik pun untuk selalu bersifat sabar. Bahkan kalau kita lihat para nabi, coba Nabi Musa alaihissalam pernah tertahan di lembah Tif selama berapa lama? 40 tahun. Tapi beliau sabar menjalankan ujian datang dari Allah. Nabi Nuh alaihissalam berdakwah kepada umatnya. Pagi, siang, malam, berdakwah kepada umatnya. Berapa lama dakwah Nabi Nuh? Ada yang tahu? Beliau berdakwah 900 tahun plus 50 tahun. 950 tahun dia berdakwah. Banyak nggak ikut Nabi Nuh? Yang ikut Nabi Nuh banyak orang atau sedikit orang? Ternyata cuma sedikit yang ikut dakwahnya Nabi Nuh. Tapi Nabi Nuh tetap sabar menjalankan dakwahnya, walaupun akhirnya anaknya, istrinya tidak menerima dakwah Nabi Nuh. Rasulullah SAW 23 tahun berdakwah, banyak nggak ikut beliau? Tidak banyak. Bahkan di Taif beliau disambit, ditimpuk dengan batu hingga berdarah tubuhnya, kakinya. Tapi dia sabar menjalankan dakwah ini. Maka wajar kalau para nabi dan rasul dimuliakan oleh Allah. Karena apa? Karena sifat sabarnya. Karena sifat sabarnya. Maka kalau kita coba buka Al-Quran, dalam Al-Quran itu paling sedikit Allah ulang-ulang tentang sabar berapa kali? 90 kali. Coba bayangkan. Sudah menjadi rahasia buat kita semua, kata para ulama, kalau Allah sering ulang ayatnya dalam Al-Quran berulang sebagai penegasan buat kita semua. Apa penegasannya? Satu, manusia sering lupa tentang sifat sabar. Kedua, begitu pentingnya sifat sabar sampai Allah terus ulang-ulangi. Maka ini pelajaran buat kita semua, agar kita semua senantiasa ingat sabar, jalankan sabar, perjuangkan sabar. Allah kalau ingin berikan kebaikan kepada seorang hamba, kalau ada seorang manusia ingin dimuliakan oleh Allah, pengen ditinggikan derajatnya oleh Allah, kira-kira dikasih apa sama Allah kira-kira? Kalau ada manusia nih pengen dimuliakan oleh Allah, ditinggikan oleh Allah, dinaikkan derajatnya oleh Allah, dikasih apa kira-kira? Allah nggak kasih harta, nggak kasih jabatan, nggak kasih materi. Tapi kalau Allah ingin tinggikan manusia, diberikan musibah. Wa may yuridillaha bihi khairan yuhsib lahum. Kalau Allah ingin berikan kebaikan kepada seorang hamba, maka Allah berikan musibah kepadanya. Coba bayangkan. Jadi kalau kita pengen dimuliakan oleh Allah itu ternyata harus siap menerima ujian-ujian Allah. Harus siap ketika musibah datang kepada kita. Karena itulah jalan kita dimuliakan oleh Allah. Kalau ditanya nih kira-kira Bu, mau nggak kita dikasih kebaikan oleh Allah? Mau nggak? Mau nggak kalau Allah berikan kebaikan kepada kita? Mau nggak? Kok nggak yakin jawabannya? Mau nggak kalau Allah berikan kebaikan kepada kita? Kalau ada orang aja ngasih kebaikan kepada kita, kita mau. Ini Allah yang berikan kebaikan kepada kita. Mau nggak kira-kira? Pertanyaan berikutnya, mau nggak dikasih musibah? Kebaikan yang mau, musibahnya nggak mau. Padahal itu satu paket. Innamal usri yusra. Dalam kesulitan ada kemudahan. Setiap cobaan, ujian, musibah, Allah berikan kebaikan buat kita semua.
Wa may yuridillahu bihi khairan yuhsib lahum. Allah berikan kebaikan di dalam musibah itu. Maka kalau bicara masalah musibah, Allah hadirkan kepada kita tidak ada tujuan lain agar memuliakan kita sebagai manusia. Maka kalau kita lihat musibah itu sejatinya ini pasti akan datang kepada kita. Musibah itu ditunggu tidak ditunggu, diharap tidak diharap, dinantikan atau tidak, dia akan datang kepada kita. Ada nggak manusia yang nggak punya musibah? Hidupnya datar aja, hidupnya enak aja. Ada nggak begitu? Ada nggak? Wallahi demi Allah nggak ada satu orang manusia pun tidak ada yang hidupnya datar. Ada yang diberikan ujian berat, sedang, mungkin kecil, tergantung kadar keimanannya. Allah timpakan kepada mereka ujian dan musibah. Jadi musibah itu pasti datang. Maka persiapkan diri kita kalau berhadapan dengan ujian dan musibah. Lalu karena musibah datangnya dari Allah, perhatikan, setiap musibah itu datangnya dari Allah, maka sesuatu yang datang dari Allah pasti baik buat kita. Pernah kepikir gitu nggak? Kan musibah datang dari Allah. Yang buat musibah bukan orang lain, bukan siapa-siapa, Allah yang hadirkan kepada kita. Nah kalau Allah yang menghadirkan buat kita, maka yang Allah berikan kepada kita adalah yang terbaik buat kita. Walaupun secara zahirnya mungkin berat untuk kita terima. Mungkin kecelakaan, mungkin musibah, mungkin banjir, gempa, rumah kebakaran. Seakan-akan kita berat menerimanya. Tapi karena ini datang dari Allah, maka pasti baik buat kita. Nah karena musibah datang dari Allah, maka kita pun juga harus minta kepada Allah. Minta apa? Minta bantuan, minta pertolongan, minta solusi datang kepada Allah. Jadi Allah hadirkan musibah, ujian, bencana kepada kita tujuannya satu, agar kita kembali kepada Allah. Kita sabar lalu kembali kepada Allah. Dan setiap musibah yang Allah hadirkan kepada kita sejatinya untuk menaikkan kelas kita, menaikkan derajat kita, menaikkan level kita. Maka kalau orang beriman tuh kalau diberikan kenikmatan, dia apa biasanya? Orang beriman tuh kalau diberikan nikmat dia bersyukur. Kalau diberikan musibah dia bersabar. Maka benar kata Rasulullah, ajaban li amril mukminin, sungguh menakjubkan kondisi orang beriman itu. Kalau diberikan kelonggaran, kenikmatan dia bersyukur. Kalau diberikan musibah dia bersabar. Ketika diberikan nikmat dia bersyukur, menjadi kebaikan buat dirinya. Diberikan musibah dia bersabar pun menjadi kebaikan buat dirinya. Jadi orang beriman tuh nggak ada galaunya gitu. Kalau diberi nikmat jadi kebaikan buat dia, diberikan musibah pun jadi kebaikan buat dia. Nah kalau kita seringkali dalam kehidupan sehari-hari masih galau, masih stres, masih kadang-kadang mungkin kecewa dan seterusnya, dipertanyakan keimanan kita. Orang beriman tuh kalau diberikan nikmat dia bersyukur, diberikan musibah dia bersabar. Cuman itu aja. Syukur, sabar. Dan semua menjadi pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka seharusnya kita sebagai orang beriman tuh begitu mensikapi hidup. Kalau sepanjang usia kita banyak diberikan nikmat, perbanyak syukur. Kadang-kadang kita diberikan ujian, sabar. Kadang kita 20 tahun dikasih nikmat oleh Allah, diuji sehari dengan musibah, seakan-akan Allah gak adil sama kita. Kita lupa 20 tahun dikasih nikmat banyak, kesehatan, harta, rizki, anak, keluarga, seakan-akan kita lupakan semua. Baru dikasih ujian sehari saja, kita sudah malas ibadah, malas taat kepada Allah. Maka ujian dihadirkan oleh Allah untuk menaikkan derajat kita. Maka ketika musibah datang, orang-orang beriman senantiasa sabar. Karena dengan sabar itu Allah muliakan dia, baik dunia maupun akhirat. Ibu-ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lalu di mana sih tempatnya sabar? Peristiwa-peristiwa apa saja yang mengharuskan kita sabar? Di mana tempatnya sabar? Dan bagaimana tingkatan dari sabar itu? Ada yang tahu nggak? Sabar itu dibagi jadi berapa tingkatan kira-kira? Apa yang tertinggi, apa yang di tengah-tengah, apa yang paling rendah dari sabar itu? Ternyata sabar itu ada 3 tingkatan.
Tingkatan yang pertama, sabar ketika musibah datang kepadanya. Di tingkat yang pertama. Sabar yang pertama ketika musibah datang, dia sabar. Ini tingkatan yang pertama. Tingkatan yang kedua, dia sabar ketika meninggalkan larangan Allah. Ini tingkat yang kedua. Tingkatan yang ketiga, dia sabar menjalankan perintah Allah. Coba tadi satu apa? Sabar ketika datang musibah kepada kita. Yang kedua, sabar ketika meninggalkan larangan Allah. Allah larang kita, kita tinggalkan. Itu sabar yang kedua. Sabar yang ketiga, sabar ketika melaksanakan atau taat terhadap perintah Allah. Dari 1, 2, dan 3 tingkatan sabar itu, tingkatan mana yang sabarnya paling tinggi? Derajat yang paling tinggi? Yang mana kira-kira? Sabar ketika musibah datang yang berat kita terima, atau sabar ketika meninggalkan larangan Allah, atau sabar ketika taat menjalankan perintah-perintah Allah? 1, 2, atau 3 kira-kira? Sabar yang paling tinggi itu yang mana kira-kira? Pertama, musibah berat datang kepada kita. Kedua, meninggalkan larangan Allah. Yang ketiga, menjalankan ketaatan kepada Allah. Yang mana yang paling tinggi derajatnya kira-kira? Yang 1, 2, atau 3? Bingung? Yang 1, 2, atau 3? Ternyata yang paling berat, yang paling tinggi derajatnya di sisi Allah, sabar ketika kita taat terhadap perintah-perintah Allah. Kenapa bukan sabar ketika musibah berat datang kepada kita? Kenapa kira-kira? Karena ketika musibah datang kepada kita, nggak banyak pilihan buat kita. Pilihannya cuma terima atau nggak nerima. Ya nggak? Tapi ketika taat kepada Allah, maka banyak pilihan yang kita hadapi. Bukan hanya puluhan, bukan ratusan, bahkan ribuan pilihan yang hadir di depan kita. Yang itu menjadikan kita sulit untuk menjalankan ketaatan kepada Allah. Tapi kalau musibah datang, seberat apapun musibah itu, cuma 2 kemungkinannya. Kita terima atau kita tolak. Iya nggak? Contoh misalkan, malam-malam dini hari misalkan gitu ya, jam 2, jam 3, telepon rumah bunyi nih, berdering, kring, kring gitu. Sekarang udah jarang telepon ya, handphone kali ya. Handphone kita berdering jam 2, jam 3 malam dini hari. Lalu kita bangun dari tidur, kita angkat telepon kita. Ternyata dari kerabat kita yang di kampung. Dia telepon, mengkabarkan, memberikan informasi, ternyata orang tua kita, ibu kita di kampung meninggal. Jam 2 dini hari. Apa yang kita lakukan biasanya begitu? Kan musibah besar itu buat kita kan. Orang tua kita yang melahirkan kita, membesarkan kita, menafkahi kita, mendukung kita sampai kita besar hari ini seperti ini, meninggal dunia, wafat beliau. Kalau kita sabar, kita terima ketetapan Allah, dia sabar menerima informasi itu, kira-kira ibunya yang udah mati bisa hidup lagi nggak kira-kira? Bisa nggak? Jadi dia sabar, dia terima, ibunya juga udah mati, nggak bisa hidup lagi. Atau dia tidak terima, teleponnya dibanting, mungkin dia guling-guling di lantai, marah-marah, pintu digebrak gitu kan. Dengan dia marah seperti itu, ibunya bisa hidup lagi nggak kira-kira? Jadi dia sabar, ibunya tetap mati, dia nggak terima pun ibunya tetap mati. Maka orang beriman pasti mengambil yang mana kira-kira opsinya? Ngambil yang sabar. Kecuali kalau dia nggak sabar, ibunya hidup lagi, kan tetap mati gitu kan. Maka orang beriman pasti ngambil opsi yang pertama. Apa opsi pertama? Tetap dia sabar menerima informasi itu. Dia sabar menerima ujian Allah. Dia sabar menerima musibah. Tapi coba perhatikan kalau bicara masalah ketaatan kepada Allah. Allah perintahkan kepada kita syariat-syariatnya. Maka di depan kita begitu banyak pilihan yang menjadikan kita semua sulit untuk menjalankan ketaatan kepada Allah. Contoh saja, Allah perintahkan kita semua orang-orang beriman untuk sholat. Maka pilihan di kita begitu banyak. Ada sholat sendiri, ada sholat berjamaah, ada sholat di rumah, ada sholat di masjid, ada sholat wajib cuma 5 waktu, ada ditambah dengan rawatib. Ada yang begitu khusyuk, tumakninah, ada yang cepat-cepat sholatnya. Begitu banyak pilihan di depan kita.
yang menjadikan kita sulit untuk taat kepada Allah. Bisa dipahami sampai sini ya? Jadi sabar yang paling tinggi derajat tingkatannya itu adalah sabar ketika kita taat kepada Allah. Contoh tadi, kalau kita punya acara pertemuan seperti ini nih, dikabarkan minggu lalu, dikabarkan oleh pengurus, ada pertemuan di sini tanggal sekian jam sekian. Maka timbul banyak pilihan buat kita, ya kan? Masih belum ngurusin anak di rumah, belum masak, ya kan? Sebentar lagi ada arisan, ada pengajian di masjid dekat rumah. Ini mau datang pengajian di sini apa enggak? Banyak pilihan buat kita. Maka untuk taat terhadap perintah-perintah Allah tidak mudah. Tidak mudah. Karena perintah Allah itu begitu banyak, begitu komprehensif, semua diatur oleh Allah. Untuk menjalankannya perlu kesabaran. Kita udah termasuk yang sabar belum kira-kira menjalankan ketaatan kepada Allah? Sudah belum kira-kira? Karena perintah Allah itu begitu banyak. Perintah Rasulullah begitu banyak. Bahkan kalau kita ambil simpelnya saja lah. Sunnah Rasulullah SAW itu, Masya Allah, mencakup semua aspek kehidupan manusia. Dari mulai dia tidur, bahkan sampai tidur lagi, diatur oleh sunnah. Diatur oleh Rasulullah. Kadang-kadang karena kekurangan ilmu kita nggak tahu. Mana yang diajarkan Rasulullah, mana yang dilarang oleh Rasulullah, kita nggak tahu. Bagaimana mungkin kita bisa menjalankannya ketaatan itu? Maka ketaatan di sini perlu kesabaran. Contoh saja nih, mungkin saya kasih berapa gambaran ya, bagaimana Islam mengatur hal-hal kehidupan kita sehari sampai detil-detilnya. Hal-hal kecil pun diatur dalam Islam. Contoh misalkan, kalau kita membuang ludah ya. Ternyata kalau kita kumpulkan hadis-hadis Rasulullah tentang ludah itu, ada sekitar hampir 24 hadis Rasulullah, hadis yang sahih. Itu kalau dikumpulkan lalu dirangkum, maka ada larangan-larangan, ada perintah-perintah Rasul bagaimana cara kita membuang ludah. Pernah ada kepikiran nggak? Sampai segitu detail ya Islam mengatur. Begitulah Islam. Jadi mustahil perkara yang besar tidak diatur dalam Islam. Hatta sekalipun buang ludah aja diatur, bagaimana yang besar tidak diatur? Jadi mustahil bernegara, berbangsa tidak diatur dalam Islam, pasti diatur. Ini buang ludah aja diatur. Anda kasih gambaran bagaimana Rasul mengajarkan kepada kita ketika membuang ludah. Yang pertama dari rangkuman hadis-hadis tadi itu, kalau kita simpulkan, paling sedikit ada 5 poin tentang bagaimana berludah itu. 1. Ini kaitannya bagaimana kita bersabar terhadap ketaatan kita kepada Allah dan Rasul. 1. Ternyata orang kalau membuang ludah, tidak boleh nggak boleh ngadap kiblat. Gitu. Rasul pernah menceritakan kepada para sahabat, nanti akan datang satu masa ketika manusia kembali kepada Allah, mukanya, wajahnya penuh dengan air liur, penuh dengan ludah. Lalu sahabat bertanya, ya Rasulullah, kenapa bisa begitu ya Rasul? Karena ketika dia hidup di dunia, tidak memperhatikan lagi ketika buang ludah, mana kiblat, mana bukan kiblat. Jadi pertama, ketika berbuang ludah itu, pastikan jangan membuang ke arah kiblat. Jadi kalau kita lagi di jalan pengen ngeludah itu harus cari tahu dulu kiblatnya sebelah mana. Kalau nggak tahu tanya orang, Bu, kiblat sebelah mana ya? Gitu. Baru ludah. Atau kalau kita punya handphone buka aplikasi, kan ada tuh penunjuk arah kan? Kita pencet, kita lihat arahnya mana kiblatnya. Nah kalau udah tahu jangan buang ke situ. Gampang atau susah kira-kira Bu? Gampang atau susah? Disitulah perlu kesabaran kita. Sabar untuk taat terhadap perintah-perintah Allah dan Rasulnya. Perlu kesabaran. Sangat berat memang. Bayangkan saja kalau kita lagi di jalan. Lagi di jalan nggak tahu ini daerah mana, udah kebelet pengen ludah. Nggak tahu arah kiblat. Kalau kita nanya juga lama. Handphone nggak bawa. Sulit. Maka disitulah perlunya sifat sabar. Yang kedua, orang kalau sedang sholat, takbiratul ihram, Allah Akbar. Lalu dia baca Al-Fatihah, dia baca surah-surah pendek atau surah yang lain,
Kalau ketika dia baca surat Al-Pendek, surat yang dibaca di sholat itu, dia lupa, muter-muter nggak selesai-selesai, itu disunahkan oleh Rasulullah untuk apa? Berludah 3 kali ke arah kiri. Dia lagi sholat, baca surat, baca ayat, kok nggak selesai-selesai, muter aja gitu, ya, diinget-inget nggak nyambung-nyambung, diinget nggak nyambung-nyambung. Itu kata Rasulullah, kita sedang digoda oleh jin yang namanya apa? Hazin atau hizin. Setan namanya Hazin atau Hizin. Maka jangan namakan anak-anak kita Muhammad Hazin. Ya. Kalau kita punya anak, jangan dinamain Muhammad Hizin. Hazin atau Hizin artinya adalah setan yang menggoda bacaan sholat kita ketika kita sedang sholat. Jadi kalau kita lagi sholat, bacaan kita lupa, muter-muter nggak selesai-selesai, disunahkan oleh Rasulullah hadap sebelah kiri, ludah 3 kali. Tapi ngeludahnya juga isyarat saja. Jangan mentang-mentang lagi demam, lagi batuk, dikeluarin reaknya. Nanti sebelah kiri kita bermasalah. Isyarat saja 3 kali. 1, 2, 3. Ustadz, kalau sudah dilakukan 3 kali, 1, 2, 3, bacaan masih muter-muter terus, jangan salahin setannya. Mungkin kita nggak hafal bacaannya. Ya nggak, Bu? Bisa jadi memang kita nggak hafal, dipaksa-paksain dibaca, akhirnya muter-muter. Jadi yang pertama terkait dengan ludah, jangan berludah ke arah kiri. Yang kedua, kalau kita lupa bacaan ketika sholat, berludah 3 kali ke arah kiri. Kalau kita sedang tidur pun mimpi buruk, disunahkan oleh Rasulullah bangun, berludah 1 kali ke arah kiri. Kalau kita mimpi buruk, jangan ceritakan ke orang lain. Kalau mimpi baik, boleh diceritakan ke orang lain. Hati-hati, ini perintah Rasulullah nih. Kalau kita mimpi buruk, ceritakan ke orang lain, berarti berdosa. Kan dilarang oleh Rasul. Kalau cerita baik, boleh engkau ceritakan. Tapi enggak pun nggak apa-apa. Gitu. Tapi kalau cerita buruk, jangan engkau ceritakan. Karena apa? Cerita atau mimpi baik dalam tidur kita itu adalah datang dari Allah. Mimpi buruk datang dari setan. Jadi ketika tidur, mimpi buruk, berludah sekali ke arah kiri. Bahkan Rasul mengajarkan kepada kita terkait dengan ludah. Kalau kita sedang sakit, itu ludah bisa jadi sarana untuk terapi kesehatan kita. Caranya gimana? Ambil telunjuk kita, lalu kita ludahin sampai dia basah, lalu kita letakkan ke bawah, ke tanah atau ke pasir. Lalu kita angkat, kita bersihkan sedikit. Nah, sisa campuran antara liur kita, ludah kita dengan pasir tadi itu diletakkan ke organ badan kita yang sedang sakit. Jadi ludahin, pas sudah basah, tempelin ke lantai atau ke tanah. Pas ada tanah atau pasirnya, bersihin sedikit. Lalu tempelkan di bagian mana kita merasa sakit. Kalau kita pusing Bu ya, pusing karena banyak utang, tempelin di sini Bu, nih, sini nih. Sambil baca surat Al-Ikhlas, Al-Falaq, surat An-Nas. Rasul begitu mengajarkan kepada kita. Jadi sebelum terapi dengan habatus sauda, dengan madu, dengan bekam, pertama seperti itu dulu. Ludahi tangan kita, jari kita, tempelkan ke tanah, lalu taruh di bagian mana kita merasa sakit. Sambil dibaca surah-surah pendek tadi itu. Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Atau kalau misalkan kita nih, kalau ngelihat orang senang kok dada sesak gitu ya. Ada nggak gitu Bu? Orang seneng nih, kita sesak dada kita. Orang ganti motor gitu kan, terus kita susah napas. Nah, tempelin di dada. Ada nggak gitu Bu? Tempelin di dada. Jadi itu berapa poin tentang ludah diatur oleh Rasulullah sedemikian rupa. Bahkan ada sunnah Rasulullah terkait dengan ludah itu, kalau anak baru lahir 1-2 hari itu, sunnahnya diapain? Ada yang tahu nggak? Terakhir terkait dengan ludah, diapain? Anak baru lahir 1-2 hari, sunnahnya apa? Tahnik. Tahu tahnik? Taunya ulang tahun kalau kita mah. Kalau anak lahir, sunnahnya tahnik. Apa tahnik itu? Tahnik itu biasanya ayahnya, bapaknya, atau orang-orang yang alim, ulama, ustadz itu mengunyah kurma. 1 butir kurma yang baik, yang bagus kualitasnya, jangan kurma curah, kurma yang terbaik. Dikunyah oleh orang tuanya atau ulama atau kiai
sampai lembut betul, lalu diambil sebagian dengan jari, lalu dimasukkan ke mulut anak yang baru lahir 1-2 hari. Dibuka mulutnya, ditempelkan ini di kerongkongan, di langit-langit, ditempelkan. Dan perhatikan, yang diambil dari kunyahan orang tuanya itu bukan ampasnya, tapi ludah yang sudah tercampur dengan kurma. Karena kalau ampasnya yang diambil tempelkan ke anak kita, apa yang terjadi? Ini baru 1 hari lahir nih, lolodan. Gitu. Jadi air liurnya yang udah bercampur dengan kurma ditempelkan ke langit-langit, itu namanya tahni. Ibrohnya apa? Agar anak kita ini yang pertama kali dia rasakan dalam kehidupan di dunia ini adalah yang manis. Kan sunahnya gitu, ketika lahir kan ada azan dan iqomat, agar yang dia dengar pertama kali itu asma Allah, panggilan sholat. Ibrohnya seperti itu. Walaupun nanti tradisi ini sunnah ini di beberapa daerah dimodifikasi. Kayak di Jawa itu tekniknya udah nggak pakai kurma dikunyah, tapi pakai apa? Gula merah. Jadi halusin gitu, kasih air, terus ditempelin ke langit-langit anak kita. Atau di beberapa tempat pakai madu sekarang, dicelupkan tangan kita, lalu dimasukkan ke mulutnya. Boleh nggak teknik pakai lontong, Bu? Pakai bakwan? Boleh nggak? Kalau itu buat ibu aja, Bu. Punya ditelan. Jadi terkait dengan ludah saja, Rasul mengajarkan begitu detail ajarannya, sunnahnya, maka tidak mudah untuk kita jalankan. Mudah nggak kira-kira tuh? Yang 5 poin tadi tentang ludah untuk kita jalankan, mudah nggak? Maka disinilah perlu kesabaran. Disinilah diperlunya kesabaran. Jadi coba kita sekarang lihat, kalau orang bersabar di jalan Allah, maka Allah akan muliakan kita semua, baik dunia maupun akhirat. Lalu apa sih ganjaran orang yang berbuat sabar, bersikap sabar dalam kehidupan ini? Apa kira-kira? Orang kalau bisa sabar dalam kehidupan ini, apa manfaatnya? Apa ganjarannya? Apa pahalanya? Apa ganjarannya kira-kira? Ternyata dalam surah Az-Zumar. Surah Az-Zumar surah keberapa? 39. Surah 39 ayat 10. Ternyata orang kalau bersikap sabar dalam kehidupannya, ajrohum bi khairi hisab. Allah akan berikan ganjaran, Allah berikan pahala tanpa perhitungan. Gitu. Di akhir ayat tadi gitu disebutkan, orang yang bersabar itu akan mendapatkan apa? Ganjaran dari Allah bi khairi hisab, tanpa perhitungan. Benar nggak ayatnya? 39 ayat 10. Az-Zumar ayat 10. Jadi orang yang bersabar dalam kehidupan dunia, Allah berikan ganjaran, Allah berikan pahala, Allah berikan balasan tanpa dihitung oleh Allah. Bi ghairi hisab. Kalau tanpa dihitung oleh Allah, ini maksudnya apa? Saking kecilnya pahalanya apa saking besarnya pahala kira-kira? Kalau Allah katakan ajrohum bi ghairi hisab, itu karena kecil apa karena besar kira-kira? Karena saking besarnya pahala sabar, Allah tidak jelaskan secara spesifik. Padahal kalau bicara ibadah-ibadah yang lain, sholat pahalanya seperti apa, Allah ceritakan secara jelas. Haji pahalanya seperti apa, Allah ceritakan secara jelas. Orang sedekah pahalanya seperti apa, Allah jelaskan secara detail juga. Tapi ketika bicara masalah sabar, Allah nggak ceritakan. Cuman Allah bilang akan diberikan orang-orang yang bersabar itu ajrohum bi khairi hisab, pahala yang tidak terhingga, tidak terhitung. Jadi orang kalau bisa bersifat sabar itu Masya Allah, pahalanya, ganjarannya, balasannya itu nggak bisa dibayangkan oleh kita. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau orang sabar di jalan Allah, sabar dalam kehidupan ini, maka Allah akan mendampingi, menyertai, bahkan menolong setiap aspek kehidupannya. Jadi orang kalau benar-benar dia sabar menerima ketetapan Allah itu, Allah akan mendampingi orang-orang seperti ini dan berikan pertolongan kepadanya. Surah Al-Baqarah surah 2 153. Jadi
Jadi Allah perintahkan kepada orang-orang beriman untuk menjadikan sholat dan sabar sebagai penolongnya, gitu. Wasta'inu bisobri wassalah. Innallaha ma'asobirin. Sesungguhnya Allah beserta bersama orang-orang yang bersabar. Jadi kalau kita sabar, Allah menyertai kita kemanapun kita berada. Dimanapun, kapanpun juga kalau kita sabar, Allah bersama kita. Dan Allah pasti akan menolong semua aspek kehidupan kita karena sabar. Jadi karena sabar Allah menemani kita, karena sabar Allah menolong kita. Ada nggak nikmat yang lebih besar daripada itu kira-kira? Didampingi oleh Allah, ditolong oleh Allah dalam aspek kehidupan kita. Tidak ada. Maka sabar itu begitu besar kemuliaannya, begitu besar nikmatnya buat kita semua. Lalu yang ketiga, ketika kita sabar dalam kehidupan ini, Allah berikan apa? Allah berikan cintanya kepada kita. Orang kalau sabar, Allah cinta kepadanya, gitu. Kan berapa banyak hari ini kita mengatakan kita cinta kepada Allah, kita cinta kepada Allah, kita cinta kepada Allah, tapi belum tentu Allah cinta kepada kita. Kita mengatakan kita hamba Allah, kita hamba Allah, kita hamba Allah, belum tentu Allah mengakui kita hambanya. Tapi kalau kita sabar dalam kehidupan dunia, pasti Allah akan mencintai kita. Surah Ali Imran, surah 3, ayat 146. Wa ka'ayyin min nabiyyin qatala ma'ahu ribbiyun katsir fama wahanu lima asabahu fi sabilillah wa ma dha'ufu wa mastakanu wallahu yuhibbus sabirin. Sungguh Allah mencintai orang-orang yang bersabar. Surah 3, 146. Jadi orang yang bersabar itu pasti dicintai oleh Allah. Maka kalau kita benar-benar paham tentang sabar akan menjadi jalan Allah cinta kepada kita, maka tidak akan pernah kita tinggalkan barang sedetik saja untuk bersifat sabar. Udah berapa tadi? 1, 2, 3. Iya. Yang keempat, sabar itu bisa menghindarkan kita dari kebinasaan, dari kecelakaan, dari kerugian. Dengan sifat sabar, Allah akan jaga kita dari kebinasaan, dari kerugian, dari bencana. Dengan sabar, Allah hindarkan kita dari kerugian, dari kebinasaan. Apa ayatnya? Surah 103 itu ayatnya. Surah apa itu? Surat Al-Asr. Bunyinya gimana itu? Wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus solihat wa tawassau bil haqq wa tawassau bis sabr. Wal asri, demi masa, demi waktu asar, sesungguhnya semua manusia dalam keadaan husrin. Apa husrin itu? Merugi, celaka, binasa. Tidak ada pengecualiannya. Semua manusia dalam keadaan merugi dan binasa. Semua manusia, mau perempuan, mau laki-laki, mau kaya, mau miskin, mau pandai, mau bodoh, semua manusia dalam keadaan husrin. Illa, kecuali illal ladzina amanu wa amilus solihat wa tawassau bil haqq wa tawassau bis sabr. Kecuali orang yang beriman, lalu beramal soleh, lalu menasihati dalam kebaikan dan menasihati dalam kesabaran. Orang sudah beriman tapi tidak sabar, pun dia masih husrin. Perhatikan. Orang sudah beriman tapi tidak sabar, masih husrin, masih celaka, masih binasa. Orang sudah beramal soleh tapi tidak sabar, dia pun tetap husrin, tetap celaka dan binasa. Dia berdakwah tapi tidak sabar, dia pun tetap husrin. Maka sabar menjadi indikator utama orang itu akan husrin atau orang akan bahagia, celaka atau bahagia, tergantung sabar. Tergantung sabar. Nah, maka dalam kehidupan sehari-hari seyogyanya kita terus mencoba belajar untuk bisa bersifat sabar, untuk istiqomah bersikap sabar, untuk terus meningkatkan kualitas sabar. Ada yang tahu nggak kira-kira bagaimana caranya agar kita konsisten, istiqomah, memiliki sifat sabar? Ada yang tahu?
Ternyata para ulama mengajarkan kepada kita satu kaidah, satu cara bagaimana menjaga kesabaran kita, meningkatkan kesabaran kita, meningkatkan kualitas kesabaran kita. Maka kalau merujuk kepada hadis Rasulullah, ajaban li amril mu'minin, sungguh menakjubkan kondisi orang beriman ketika diberikan kelonggaran dia bersyukur, ketika diberikan musibah dia bersabar. Maka ini menjadi kaidah. Menjadi kaidah buat kita bagaimana meningkatkan kesabaran kita. Caranya gimana? Kalau kita diberikan nikmat oleh Allah, diberikan kelonggaran oleh Allah, diberikan kemudahan oleh Allah, maka perbanyak bersyukur. Gitu. Nah, orang kalau sudah memperbanyak syukurnya, la in sakartum wa azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasadid. Kalau orang sudah diberikan nikmat dia bersyukur, maka Allah akan tambahkan lagi nikmat kepadanya. Nikmat apa? Nikmat dia bisa bersabar ketika diberikan musibah. Artinya apa? Mustahil ada orang bisa sabar ketika diberikan musibah, kalau ketika diberikan nikmat aja dia nggak bisa bersyukur. Bisa dipahami, Bu? Kata para ulama, mustahil ketika musibah datang dia bisa bersabar, kalau di dalam hidupnya diberikan kemudahan, kelonggaran, nikmat aja dia nggak bersyukur. Jadi cara pertama untuk kita bisa bersifat sabar, ini sekarang perhatikan hari ini nih. Allah masih berikan kita sehat, masih berikan panjang umur, masih berikan rezeki, berikan keluarga, anak-anak yang sehat dan soleha. Syukuri. Maka Allah akan tambahkan nikmatnya lagi. Apa nikmatnya? Kita mampu bersabar ketika mendapatkan musibah. Itu cara yang diajarkan para ulama bagaimana kita meningkatkan kualitas sabar kita. Dan sabar itu, ibu-ibu yang dirahmati Allah, itu seperti, kalau kita analogikan seperti karet. Seperti apa? Karet. Ada yang tahu karet gelang yang sering kita pakai di tangan kita itu? Itu kalau kita taruh di meja seperti ini nih, kira-kira panjangnya berapa senti kira-kira? Karet gelang yang bundar gitu. Berapa senti kira-kira? Kira-kira aja. Hah? Iya. Ya kalau kita coba rata-rata lah kira-kira gitu ya. Kalau kita ukur dengan meteran gitu, dengan penggaris, mungkin ada yang 5 cm, ada yang 10 cm tergantung karet gelangnya gitu ya. Itu karet gelang kalau kita ambil yang tadinya 5 cm sama 10 cm, kita ambil di tangan kita nih. Terus kita tarik-tarik gitu. Dia bisa lebih panjang lagi. Bisa 2 kali lipat dari panjang awalnya, 3 kali lipat, bahkan 10 kali lipat. Begitulah sabar. Sabar kalau kita pakai terus dalam kehidupan kita, bisa menjadikan kualitas sabar kita menjadi baik, menjadi meningkat. Karena sering kita pakai. Seperti karet kita sering tarik-tarik, jadi panjang. Lebih panjang daripada awalnya. Tapi sebaliknya kalau nggak pernah kita pakai, sabar itu seperti karet. Dia kena matahari, dia kena panas, dia kena dingin, dia kena udara. Berlama-lama di situ. Lalu ketika kita ambil, terus kita tarik, getas dia. Akhirnya apa? Putus. Boro-boro bisa melar, baru ditarik dikit dia putus. Begitulah sabar kita kalau nggak pernah dipakai dalam kehidupan kita. Jangankan untuk masalah yang besar, musibah yang besar, masalah yang kecil saja, nggak bisa kita bersikap sabar. Karena nggak biasa dipakai sifat sabar. Maka sabar itu seperti karet, sering kita pakai. Mudah-mudahan Allah beri kemudahan kepada kita untuk istiqomah bersifat sabar. Jadi sabar ini perkara penting buat kita semua, karena dengan sabar itu Allah muliakan kita dunia dan akhirat. Dari musibah-musibah yang Allah hadirkan kepada kita, tahu nggak musibah terbesar buat kita tuh apa kira-kira? Allah berikan banyak ujian, cobaan, musibah kepada kita. Ternyata musibah terbesar itu 3. Ini yang harus diperhatikan orang-orang beriman tuh. Orang beriman tuh bukan ujian besarnya ketika terkait masalah harta, jabatan, materi, keluarga, anak, bukan. Tapi musibah terbesar buat orang beriman tuh 3. Pertama, kalau dia sudah beriman, karena mungkin paham atau tidak paham, lalu dia berbuat syirik, maka ini musibah besar bagi orang beriman. Perhatikan, sudah mengaku dirinya beriman, sudah beriman, tapi berbuat syirik. Syirik itu apa?
mensyirikkan Allah, menduakan Allah, mencari tandingan selain Allah, berselingkuh kepada selain Allah. Maka ini musibah besar buat kita orang beriman. Karena apa? Kalau sudah kita beriman lalu kita berbuat syirik, maka semua amal kita, kerja kita, aktivitas kita, ibadah kita tertolak di hadapan Allah. Perhatikan. Jadi musibah terbesar orang beriman itu bukan harta, bukan jabatan, bukan materi, bukan banjir, bukan gunung meletus, bukan. Dan musibah besar bagi orang beriman tuh kalau dia sudah beriman dalam berjalannya waktu, berbuat syirik. Itu musibah terbesar. Kenapa? Dengan syiriknya itu menjadikan semua amal-amalnya tertolak di hadapan Allah. Coba lihat dalam surah Az-Zumar, surah 39, ayat 65. Di situ Allah berfirman, la in asrokta layah batona a'maluka lanakunana minal khosirin. Jadi orang kalau menyirikkan Allah, menduakan Allah, mencari tandingan selain Allah, maka semua amal-amalnya tertolak di hadapan Allah. Dia sudah sholat sehari 5 kali, 17 rakaat, tambah sholat sunnah, tambah sholat duha, sholat lain. Dia kerjakan sedemikian rupa, ternyata ketika kembali kepada Allah tertolak amalnya di hadapan Allah. Karena dia berbuat Surah 39 ayat 65. Amal kita, ibadah kita, amal soleh kita tertolak di hadapan Allah karena kita berbuat syirik. Itu bencana terbesar buat kita. Bencana yang kedua, kalau sudah mengaku dirinya beriman, tapi tidak berjuang menegakkan imannya, tidak berjuang menegakkan Islamnya, maka orang semacam ini pun mendapatkan musibah besar. Karena apa? Imannya, Islamnya cuma sekedar pengakuan. Orang kalau sudah mengaku dirinya beriman dan Islam, maka konsekuensi berikutnya dia harus berjuang. Berjuang mendakwahkan imannya, berjuang mendakwahkan Islamnya. Orang kalau nggak berjuang tentang imannya, tentang Islamnya, maka bisa digelincirkan oleh Allah kepada musibah yang paling besar, namanya musibah kekafiran. Jadi hati-hati. Iman tuh yazidu wa yankus, dia bisa naik dan turun, bahkan bisa hilang. Nah kalau nggak dijaga dengan perjuangan, itu iman bisa hilang. Kalau hilang berarti kita dimusibahkan oleh Allah, mendapatkan musibah besar namanya kekafiran. Coba lihat surat Muhammad, surat 47 ayat 7 dan 8. Wajib bagi orang beriman untuk berjuang menolong agama Allah. Kalau dia tidak mau menolong agama Allah, penjelasan dalam ayat yang ke-8-nya. Surah Muhammad, surat 47, 7 dan 8. Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullah yansurkum wa yusabbit aqdamakum walladzina kafaru fatasalukum wa adalla a'maluhum. Jadi orang beriman diperintahkan oleh Allah wajib untuk berjuang di jalan Allah. Wajib memperjuangkan imannya, wajib memperjuangkan Islamnya. Kalau dia tidak berjuang, bisa digelincirkan oleh Allah kepada musibah besar yang namanya kekafiran. Walladzina kafaru fatasalukum wa adalla a'maluhum. Dan orang kalau sudah diberikan musibah besar namanya kafir, maka sia-sia amalnya dan azab Allah yang pedih. Jadi ini buat orang beriman sebagai bahan renungan. Kalau kita baru diuji dengan anak, itu ujian kecil. Diuji oleh Allah dengan rumah tangga, itu ujian kecil. Diuji dengan masalah materi, ekonomi, rizki, itu ujian kecil. Ujian besar buat orang beriman itu tadi, masalah syirik, masalah perjuangan. Jangan sekali-kali kita syirik. Yang kedua, jangan sekali-kali ada dalam benak pikiran kita untuk tidak terlibat dalam perjuangan. Kan nilai kita di hadapan Allah tergantung perjuangan kita. Jadi musibah besar tuh syirik. Yang kedua, nggak mau berjuang. Yang ketiga, terhadap perintah-perintah Allah. Sebagian dia ikuti, sebagian dia tinggalkan. Sebagian dia kerjakan, sebagian dia abaikan. Sebagian dia yakini, sebagian tidak diyakini. Sebagian diimani, sebagian ditolak. Maka yang seperti ini, orang seperti ini masuk dalam musibah besar. Karena apa? Dia telah mengikuti langkah-langkah setan. Surah Al-Baqarah, surah 2,
ayat 208. Allah perintahkan kepada orang beriman untuk berislam itu, menjalankan syariat Islam itu, udkhulu fisilmi kafah. Kalau enggak kafah, apa konsekuensinya? Wala tattabi'u khutuwatis syaiton innahu lakum aduwwum mubin. Kalau kita enggak menjalankan semua syariat Allah, enggak perjuangkan syariat Allah, enggak mengimani semua syariat Allah, berarti kita telah mengikuti langkah-langkah setan. Kalau kita ikuti langkah setan, itulah musibah terbesar bagi orang-orang beriman. Zahirnya mungkin dia beriman, dia sholat ke masjid, dia zakat, dia haji, tapi ketika ada syariat Allah dia tolak, maka dia telah mengikuti langkah-langkah setan. Maka ini musibah terbesar buat kita semua, buat orang-orang beriman. Syirik. Yang kedua, tidak berjuang. Yang ketiga, menolak sebagian, menerima sebagian perintah-perintah Allah. Maka jangan sampai kita terjerumus dalam musibah yang besar tadi itu. Dan mudah-mudahan Allah senantiasa berikan kesehatan kepada kita dan juga kesabaran sehingga bisa menunaikan semua ketaatan kita kepada Allah dan Rasul. Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin itu saja yang saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua. Yang hak datang dari Allah, kelemahan, kekurangan, hilaf dan salah datang dari saya pribadi. Akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Jazakumullahu khairan katsiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.